Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wulan Ramadhani. Pada video kali ini kita akan membahas tentang IP address dan subnetting. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada bab ini, yaitu yang pertama ada pengenalan IP address dan subnetting, IP public dan IP private, classful dan classless addressing. Kemudian ada kasus subnetting, konsep block subnet, dan yang terakhir ada konsep switch dan router. Nah, di sini kita akan masuk pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Jadi, ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja kita memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Untuk IP address saat ini terbagi menjadi dua, yaitu IPv4 dan IPv6. Pada IPv4, untuk penulisannya terbentuk 4 oktet, yang setiap oktetnya terdiri dari 8 bit, dan jika dijumlahkan terdapat 32 bit. Dan angka setiap oktetnya merupakan angka desimal dari 0 sampai 255. Nah, untuk penulisan IP yang benar di versi 4, perlu disertakan prefix. Misalkan di sini terdapat IP 192.168.1.1/24, maka slice 24 adalah prefix. Jadi, prefix menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Prefix juga biasa digunakan dalam konfigurasian mikrotik. Adapun di Cisco, biasa menggunakan subnet mask. Dan untuk mengetahui prefix yang sesuai dan efektif, maka diperlukan subnetting. Jadi, subnetting adalah upaya atau proses untuk memecahkan sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak, menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP atau IP classes A, B, dan C yang sudah diatur. Misal terdapat jaringan komputer kelas yang terdiri dari 6 komputer yang saling terhubung, maka beberapa prefix yang cocok untuk 6 komputer tersebut agar semua komputer bisa saling komunikasi. Jawaban yang tepat adalah kita bisa menggunakan prefix slice 29, karena jumlah IP yang dapat kita gunakan adalah 8. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah IP yang dapat kita gunakan, maka kalian bisa tonton video ini sampai akhir. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu IP address private dan public. Sekarang kita akan lebih fokus pada IPv4, yang mana IPv4 terbagi menjadi dua, yaitu IP private dan IP public. Secara singkat, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses di mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public, masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Asalkan device kalian terkoneksi ke internet, adapun IP private yaitu IP yang bisa digunakan dalam jaringan lokal. Tujuan utama dari IP private adalah bahwa IP tersebut hanya bisa diakses dari dalam jaringan lokal. Contoh dari penggunaan IP private yaitu di sekolah atau kantor. Alamat IP private sendiri dibagi menjadi 3 kelas, yang setiap kelasnya sudah didefinisikan range IP-nya. Di sini pada kelas A range-nya dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Dan untuk kelas B range-nya dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Sedangkan kelas C range-nya dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Jika sebuah IP sudah melebihi dari range masing-masing kelas, maka itu bukanlah IP private lagi, melainkan IP public. Nah, karena IP private hanya bisa digunakan dalam jaringan lokal, maka konsep ini dikenal sebagai Network Address Translation atau disebut NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP public atau tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, pembahasan selanjutnya itu ada classful dan classless addressing. Jika kalian perhatikan pada gambar di sebelah kiri, ia
adalah klasifikasi kelas IP private dan IP public. Namun, untuk pengujian kita hanya dapat menggunakan kelas A, B, dan C, di mana pada kelas A memiliki range IP dari 0 sampai 27, pada kelas B dari 128 sampai 191, dan pada kelas C ia memiliki range dari 192 sampai 23. Kemudian terdapat CDR, yaitu nama lain dari prefix. Sedangkan pada ilustrasi sebelah kanan, ia adalah range IP dari IP private berdasarkan kelasnya. Di sini juga terdapat diffuse subnet mask-nya, yang artinya sama dengan prefix. Jika diperhatikan pada tabel di sebelah kanan, untuk subnet mask-nya kelas A itu 255.0.0.0, maka ia sama dengan slice 8. Untuk kelas B 255.255.0.0, itu sama dengan slice 16. Dan kelas C 255.255.255.0, itu sama dengan slice 24. Nah, jika terdapat CDR atau diffuse subnet mask, itu dinamakan kelas full addressing, yaitu pengalamatan IP address berdasarkan kelasnya. Sedangkan untuk classless addressing adalah pengalamatan IP tidak berdasarkan kelasnya. Kita akan lanjut ke pembahasan kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, kita perlu melakukan beberapa proses, seperti prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, range IP yang bisa digunakan. Untuk definisinya, prefix dan subnet mask adalah untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Sedangkan untuk IP network sebagai tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Kemudian IP broadcast itu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Langsung saja kita ke kasusnya. Nah, di sini contoh saya memiliki jaringan LAN yang terdiri dari 12 PC. Misal saya gunakan IP address kelas B dengan IP yang saya inginkan, yaitu 172.16.x.x. Jadi kita akan cari IP network dan broadcast range IP yang akan digunakan. Pertama kita cari prefix. Jadi kita bisa tahu berapa jumlah IP yang digunakan adalah dengan mencari 2 pangkat berapa yang hasilnya melebihi 12 tapi tidak terlalu jauh. Nah, yang melebihi 12 adalah 2 pangkat 4 yang hasilnya adalah 16. Nah, 4-nya ini akan kita gunakan sebagai pengurangan prefix-nya ini. Jadi rumus prefix itu prefix sama dengan 32. Nah, 32 ini adalah jumlah bit dari IPv4-nya. Lalu dikurangi angka perpangkatan 2 yang tadi, yaitu min 4. Maka hasilnya itu adalah 28. Jadi prefix yang cocok digunakan adalah slice 28. Setelah itu kita akan tentukan range IP mana yang bisa kita gunakan. Jadi misal 172.16.10.x slice 28. Di sini kita harus fokus ke X-nya. Dan untuk mencari total IP-nya kita gunakan rumus total IP sama dengan 2 tanda kurung 32. Nah, 32 ini maksudnya total IP sama dengan 2 pangkat 32 ya. 32 ini yaitu bit dari IPv4. Kemudian kurangi angka prefixnya. Tadi angka prefixnya itu 28, jadi ini kurangi 28. Nah, 32 kurangi 28 itu adalah 4. Jadi 2 pangkat 4 berarti hasilnya adalah 16. Karena 2 pangkat 4 itu 16 dan 16 ini adalah total IP-nya. Lalu cari subnet mask-nya. Rumusnya adalah 256. Nah, 256 ini adalah jumlah IP address, kemudian kurangi hasil dari total IP-nya. Tadi total IP-nya adalah 16, jadi kurangi saja 16. Maka hasilnya adalah 240. Dan di sini kita bisa simpulkan subnet mask yang kita hasilkan adalah 255.255.255.240. Nah, kita fokus ke oktet terakhir saja karena kita akan melakukan proses subnet mask-nya pada kelas C, yaitu dari prefix slice 24 sampai 32. Selanjutnya kita cari IP network dan broadcast-nya. IP network itu IP paling depan, dan broadcast itu IP paling belakang. IP network sama dengan 0. Nah, kenapa di sini 0? Karena IP network untuk blok subnet pertamanya itu 0. Lalu, blok subnet kedua itu bisa ditambah dengan total IP. Nah, total IP-nya itu kan 16.
Nah, jadi masih tetap 16. Kemudian blok subnet yang ketiga itu 32. Kemudian cari IP broadcast-nya. Untuk IP broadcast, caranya kurangin 1 yang ada di broadcast selanjutnya. Berarti ini 16 dikurangin 1 jadinya 15. Lalu ini 32 kurangi 1 jadi 31. Kita bisa simpulkan, IP yang bisa digunakan pada blok pertama adalah 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15. Dan kalian perlu tahu bahwa IP network dan broadcast tidak bisa saling digunakan. Jadi IP yang bisa digunakan untuk itu 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14. Karena 0 di sini itu IP network dan 15-nya ini IP broadcast. Nah, yang bisa digunakan ini 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14. Kita masuk ke pembahasan konsep blok subnet. Blok subnet diibaratkan seperti sebuah ruangan. Di samping ini adalah blok subnet pertama, kedua, dan ketiga. Sebagai contoh di sini terdapat IP 10.10.10/27. Nah, IP tersebut termasuk ke dalam blok subnet pertama. Tetapi blok subnet memiliki by default yang tidak bisa saling komunikasi. Jadi diibaratkan seperti ruangan adalah misalkan ada sebuah gedung dengan 3 lantai yang mana lantai pertama milik blok subnet pertama dan lantai kedua milik blok subnet kedua. Dan begitu juga dengan lantai ketiga milik blok subnet ketiga. Maka misal lantai 1 memiliki 6 device, maka menggunakan blok subnet pertama. Maka semua device yang berada di lantai 1 tersebut bisa saling komunikasi. Namun jika device yang berada di lantai 2 atau 3 ingin berkomunikasi dengan lantai 1, maka tidak bisa, karena berbeda blok subnet. Meski sebenarnya kita dapat menggunakan routing. Selanjutnya ada IPv4 delivery type. Jadi delivery type adalah mekanisme pengiriman data dan delivery. Dibagi menjadi 3, yang pertama adalah unicast, yaitu one-to-one communication, jadi pengiriman data yang penerimanya tepat di satu host saja. Contohnya adalah penggunaan IP address kelas A, B, dan C. Lalu yang kedua ada multicast, yaitu one-to-many communication, yaitu saat satu host mengirimkan data ke beberapa penerima yang dalam satu grup. Contohnya adalah cara kerja dari IP address kelas D. Kemudian yang ketiga adalah broadcast, yaitu one-to-all communication, yang artinya pengiriman data ke semua host yang masih dalam satu jaringan. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu ada konsep switch dan router. Untuk switch itu sendiri yaitu mengkoneksikan perangkat yang satu network, sedangkan router itu untuk mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Contohnya, misal ada 2 device yang memiliki satu network, maka nanti akan langsung terhubung baik menggunakan wireless atau wireless. Nah, di sini kita bisa lihat contoh untuk penggunaan router. Di sebelah kiri ini terdapat 4 perangkat yang berada dalam satu jaringan, yang dihubungkan dengan switch dengan IP 192.168.0.1 sampai 192.168.0.4. Begitu juga di sebelah kanan, mereka berada dalam network yang sama, yaitu dengan IP 192.168.1.1 sampai 192.168.1.4. Itu artinya kedua sisi memiliki network yang berbeda, yang membuat mereka tidak bisa saling komunikasi. Namun, kita bisa menggunakan router sebagai jembatan untuk bisa saling komunikasi. Nah, mungkin segitu saja pembahasan untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.